rekan-rekan semuanya, kita kembali terhubung dengan para narasumber. Tadi sudah 2 narasumber yang memaparkan materinya. Menarik sekali materi yang disampaikan oleh Mas Fajar Budiman tadi, memotret kondisi bisnis saat ini dan kemudian menjelaskan langkah-langkah apa yang dilakukan oleh perusahaan, termasuk oleh perusahaannya Mas Fajar Budiman ketika merespon pandemi COVID-19. Memang imbasnya luar biasa, banyak yang mengeluh, ya, dari perusahaan-perusahaan di Jakarta hingga mereka yang melakukan aktivitas bisnis di lapangan atau di level mikro juga merasakannya. Nah, saya mau berbagi sedikit informasi juga tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Fajar Budiman. Ini berdasarkan data Boston Consulting Group atau BCG, ya, berdasarkan survei mereka di level global. Untuk Indonesia sendiri, mungkin teman-teman bertanya, sebenarnya bisnis apa yang menarik untuk Indonesia? Berdasarkan risetnya Boston Consulting Group, untuk Indonesia, bisnis yang punya prospek cerah post-COVID-19 ini adalah pertama bisnis penjualan vitamin atau suplemen. Kemudian penjualan fresh food and staples. Tadi Mas Fajar sudah sempat menyinggung, perusahaan-perusahaan besar sekarang mulai diganggu oleh aktivitas mama-mama atau ibu-ibu yang kreatif di dapur, kemudian menjual makanannya sendiri ke tetangga, ke kolega, ke teman-temannya. Kemudian mobile services ini juga menduduki urutan ketiga untuk terus tumbuh di masa post-COVID-19 ini. Kemudian bisnis preventive healthcare atau perlengkapan kesehatan, kemudian makanan yang dikemas. Ini jadi teman-teman yang sekarang tergabung dalam program perbincangan kali ini mungkin sudah mulai bisa berpikir, kira-kira bisnis apa ya yang bisa dijalankan nanti setelah mengikuti perbincangan ini. Bisnis-bisnis tadi yang sudah saya sebutkan, mulai dari vitamin, fresh food, mobile services, kemudian healthcare, makanan dalam kemasan, kemudian household care itu juga bisa terus tumbuh. Education ini ada di urutan ke-7 yang tumbuh. Meskipun harus diakui, kebetulan saya dosen di perguruan tinggi swasta. Sekarang sudah banyak orang tua mahasiswa yang menjerit dan mulai kesulitan untuk membayar SPP buat putra-putri mereka. Oke, bagaimana dengan bisnis yang prospeknya kurang begitu cerah? Nah, prospek bisnis yang kurang begitu cerah untuk Indonesia itu ada. Urutan pertama adalah travel. Tadi sudah sempat disinggung oleh Mas Fajar Budiman juga. Jadi industri pariwisata di Yogyakarta turun jauh ya ketika ada lockdown atau ketika diberlakukan PSBB. Travel ini urutan pertama. Restoran ini juga kemungkinan masih dalam bayang-bayang yang kelam di beberapa bulan ke depan. Tadi sebelum webinar ini diselenggarakan, saya sempat mampir ke Plaza Blok M. Kebetulan kantor saya dekat dengan Plaza Blok M. Restoran-restoran masih sepi. Ada orang yang nongkrong tapi belum banyak. Ya. Public transport itu juga belum begitu bergairah. Movies at cinema. Nah, movies at cinema ini benar-benar terganggu bisnisnya. Karena gedung bioskop belum boleh dibuka, baru nanti dibuka tanggal 19 Juli. Saya tadi sempat membaca postingan Instagramnya Wulan Guritno. Dia happy banget karena Wulan Guritno sebentar lagi bisa melihat filmnya ditayangkan di sinema atau di bioskop. Karena selama ini bioskop ditutup untuk mencegah penyebaran COVID-19. Akhirnya produsen film, sutradara, bahkan bintangnya pun batal terkenal karena filmnya tidak jadi tayang. Ya, oke. Itu beberapa sektor bisnis atau industri yang potensinya atau prospeknya kurang begitu cerah post COVID-19 ini. Kita sudah tersambung dengan pembicara ketiga. Pembicara ketiga ini istimewa karena dia tinggal di Sumatera, aslinya dari Madura, menempuh pendidikan S1 di Jakarta, kemudian hijrah ke Sumatera, tepatnya di Sumatera Selatan. Namanya cukup singkat, Fauzi. Fauzi ini kalau saya bayangkan ini artinya itu adalah fantastis usahanya, tidak lupa zakat dan infaknya. Ya, karena Mas Fauzi ini selain menggeluti berbagai macam bisnis yang memang benar-benar bisnis sektorial, saya pernah melihat langsung main ke Banyuasin, zakat dan infaknya tidak pernah lupa karena pasti
dia ini ingat dengan zakat dan infak karena setiap minggu menjadi penceramah di masjid, ya, menjadi khotib khutbah Jumat. Nah, jadi tidak bisa lupa dengan zakat dan infak karena dia selalu menyampaikan itu. Saya pernah mengikuti kegiatannya selama beberapa hari. Kalau di stasiun televisi kan sehari bersama Dahlan Iskan. Saya sehari lebih bersama Fauzi mengikuti kegiatannya. Dan saat ini Fauzi selain berbisnis juga menjadi ketua Kadin, Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Banyuasin. Terkenal lah kalau di Banyuasin. Sebut satu nama Pak Fauzi, orang akan dengan mudah mengenal. Oh, ini pasti Fauzi yang dimaksud adalah ini. Gitu kan. Jadi Pak Fauzi ini atau Cak Fauzi ini selain aktif di Kadin juga menjadi tokoh adat karena menjadi ketua untuk organisasi Ikatan Keluarga Madura. Nah, ini ternyata sudah semangat sekali mau menyampaikan materinya. Oke, saya tidak berpanjang kata. Silakan Cak Fauzi menyampaikan materinya. Kita sudah menunggu nih. Pak Abdurrahman sama Mas Fajar sudah menunggu nih materi Anda. Dan juga teman-teman yang lain, ada 68 orang peserta ya di sini nih. Partisipannya ada Mas Aditya Nugraha, Mas Ahmad Fauzi, Mas Amir Bimojo Agung, kemudian ini saya baca secara acak teman-teman, ada Ibu Mia Nur Halimah, kemudian ada juga Mbak Resti Fiona. Silakan Cak Fauzi memulai paparannya. Waktunya 15 hingga 20 menit dari sekarang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya yang diberikan kepada saya. Syukur alhamdulillah saat ini saya bisa bergabung dengan kawan-kawan yang ada. Terima kasih juga kepada Hamas Sawe yang telah memfasilitasi kita untuk bisa bercengkrama dengan kawan-kawan yang di luar sana. Dengan adanya dampak COVID ini, ya kita seolah-olah terbelenggu. Tapi dengan COVID ini justru memacu kita untuk lebih luar biasa. Dengan keadaan yang serba terbatas, justru ini akan memberikan sesuatu yang luar biasa bagi kita. Jadi mungkin Mas Wildan, saya tidak akan bicara persoalan-persoalan yang sudah disampaikan oleh Mas Fajar dengan Ustadz Abdurrahman. Saya akan bicara real tentang pengalaman saja gitu kan. Ini hanya untuk memotivasi kawan-kawan semua yang ada pada saat ini adalah bagaimana kita mengembangkan usaha dan bagaimana saya memulainya gitu. Saya cerita sedikit bahwa saya sampai di Sumatera Selatan itu pada tanggal 5 Oktober tahun 2024 dan alhamdulillah tidak ada satupun saya kenal di situ. Tapi dengan semangat yang ada, yaitu kita harus hidup, kita harus bisa memulai, kita harus bisa bergerak. Bagaimana caranya? Ya, saya ingat cuman hanya ada dua. Yang pertama adalah saya hanya mempunyai semangat, yaitu semangat membisa. Nah, semangat membisa ini dari dari guru kita dulu, bahwa apapun yang kita lakukan, dimanapun itu kita harus bisa membisa. Kalau orang Palembang bicara itu pacak-pacak, artinya ya macak-macak lah, artinya kita ya bisa aja gitu. Jadi ketika saya ditanya oleh kawan segala macam ketika saya memulai sesuatu usaha yang mungkin itu tidak tidak rasional gitu kan, tapi kadang-kadang dengan saya tidak ada modal segala macam dan orang yang baru di situ, saya bilang mudah aja, gampang. Dan alhamdulillah awal mulanya saya buka usaha di sini yaitu tanggal 2 Februari tahun 2005. Jadi saya hanya beberapa bulan di Banyuasin saya langsung buka yaitu yang namanya fotokopi. Nah, awal dari sinilah ini fotokopi mungkin hampir sama dengan usaha yang dimiliki Hairul Tanjung gitu ya. Mudah-mudahan juga insya Allah ke depannya ya hampir samalah dengan Hairul Tanjung, mungkin juga lebih gitu. Mudah-mudahan nanti ke depan seperti itu. Jadi semangat membisanya pertama adalah saya mempunyai niat, mempunyai visi dalam hidup saya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Bagaimana saya bisa bermanfaat bagi orang lain ketika saya hanya menjadi employee atau menjadi karyawan? Ya, saya hanya bisa bermanfaat bagi saya, mungkin dengan keluarga saya gitu. Maka saya coba itu dengan keterbatasan. Bahkan saya dengan adanya keterbatasan itu saya mencoba menggunakan otak kanan saya itu untuk berkreasi. Dan alhamdulillah ketika saya mencoba dengan tidak adanya modal,
saya mencoba melobi bagaimana ini apa namanya ilmu kuliahan ini kita pakai, dan alhamdulillah memberikan suatu semangat bagi saya, dan alhamdulillah diberikan modal ya tidak terlalu besar lah, tapi yang penting saya sudah jalan dulu. Jadi bagaimana ininya? Saya memulai dengan kondisi keadaan yang luar biasa. Pada waktu itu saya menjadi yang punya, saya menjadi karyawannya, dan saya menyeting semuanya dalam waktu 3 bulan. Kemudian baru saya merekrut yang namanya karyawan dan lain sebagainya. Nah, kembali kepada yang hal tadi, bahwa saya harus bermanfaat dengan cita-cita yang ada. Yang pertama yang ada dalam diri saya, bahwa saya harus mengabdikan diri saya kepada orang lain dengan cara saya membuka usaha dalam bidang. Dan saya mempunyai cita-cita bahwa umur 40 waktu itu saya harus sudah merekrut minimal 100 karyawan dengan berbagai jenis usaha. Dan alhamdulillah ketika itu saya umur 40, saya bisa tercapai apa yang saya inginkan, yaitu dengan 100 karyawan. Dengan cara saya membuka beberapa usaha-usaha yang lain. Ada waktu itu setelah fotokopi saya buka percetakan, kemudian dari percetakan saya buka air isi ulang ya. Kemudian dari situ juga saya masih bergelut di bidang-bidangnya seperti itu. Kemudian 3 tahun berikutnya saya baru mencoba dengan hal-hal yang lain. Saya bergerak di bidang lingkungan, yaitu berkaitan dengan sampah. Nah, alhamdulillah berjalan dengan baik. Saya mendirikan bank sampah. Di situ ada bank sampah, dan alhamdulillah saya kembali ke habitat saya. Walaupun saya di Palembang, ya saya kembali ke habitat saya. Saya apa namanya kembali kepada itu seorang Madura yang biasanya tidak jauh dari rongsokan atau tidak jauh dari yang namanya bekas membekas lah. Tapi alhamdulillah jalan sampai sekarang. Tapi di sisi lain itu juga mengembangkan di situ. Setelah ada bank sampah, saya mulai mencoba untuk membangun usaha. Usahanya apa? Jual beli barang bekas yang lebih besar lagi. Pada awal ketika saya mencoba ini, saya alhamdulillah ada kapal yang dijual, yaitu kapal tongkang besar. Ketika itu yang kita belah, dan alhamdulillah saya rugi. Alhamdulillah saya rugi. Nah, apakah semangat saya luntur? Tidak, justru dengan kerugian ini malah bertambah bagi saya. Dengan seperti itu mungkin ya belum waktunya kita untuk berhasil, maka kita memodifikasi seperti apa yang harus saya jalankan. Kemudian dengan kerugian seperti itulah kemudian kita baru merambah dengan hal-hal yang masih berkaitan dengan lingkungan. Maka saya mencoba usaha, yaitu bergerak di rumah sakit waktu itu. Sampai sekarang juga ada, yaitu pengangkutan limbah B3, kemudian juga bikin bank sampah di rumah sakit. Alhamdulillah dalam kurun waktu setahun kita sudah ada klien atau customer yang bekerja sama bermitra dengan PT Kahuripan Ceria Indonesia, itu sebanyak sampai 8 rumah sakit. Alhamdulillah ini berjalan terus seperti ini. Nah, ketika dampak COVID yang sekarang ini ada memang dampak yang luar biasa. Apa? Rumah sakit yang dulunya kita banyak pasien, sekarang tidak ada pasien karena takut. Nah, jadi kata kita tadi bagaimana caranya, ya kita harus mensiasati diri dengan yakin kita memulai sesuatu yang lebih bagus. Seperti apa? Ya, alhamdulillah walaupun tetap jalan, kita tidak merumahkan karyawan, tetap kita tetap memaintain, kita tetap memelihara agar supaya mereka ini bisa membangun dan bisa mereka juga tetap bekerja dengan kita. Alhamdulillah sampai sekarang masih bisa berjalan. Kemudian saya dengan adanya COVID ini, saya akan memodifikasi usaha. Usaha yang saya geluti sekarang adalah setelah adanya seperti itu, saya menggeluti konsentrasi di bidang perikanan, yaitu tambak, terutama ikan-ikan tawar seperti patin, lele, nila, dan gurami. Alhamdulillah sekarang saya sudah memulainya hampir 1 tahun ini, dan kita sudah mempunyai kolam dan sudah menebar benih hampir 1,5 juta ekor dalam waktu cuma 6 bulan ini. Alhamdulillah. Target kami adalah ketika memulai usaha ini nanti bisa menjadi 1 juta ekor. Nah, ini apa yang ininya? Selama ini kolam-kolam masyarakat ini ya mati.
Artinya mereka tidak berproduksi karena kehabisan yang namanya modal untuk mereka mendanai ikan. Tapi dengan kondisi kita bekerja sama dengan salah satu koperasi yang ada di Kabupaten Banyuasin ini, alhamdulillah kita dengan luar biasa bisa menyewa, bahkan ada yang kita ambil ahli dan lain sebagainya. Itu sudah hampir sekarang itu bisa kita 500 ribu ekor ikan patin. Intinya seperti itu. Jadi semangat usaha ini jangan berhenti ketika kita dalam kondisi gagal. Justru kegagalan inilah yang akan bisa menaikkan derajat kita. Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi besok ketika kita tidak diuji. Kita sekolah pun mau naik kelas 1, kelas 2, kelas 3, maka itu harus ada ujian dulu. Maka jangan diharap ketika kita tidak ada ujian dalam bidang usaha, tidak ada mentalitas kita dalam bidang usaha, kita jangan berharap bahwa kita akan berhasil dalam apapun yang kita mulai. Jadi apa yang kita bisa, yang pertama adalah kita mulai dulu tanpa berpikir panjang. Karena apa? Karena ketika semakin berpikir panjang dalam memulai usaha ini, maka tidak akan jadi. Tidak akan jadi. Kita menimbang-nimbang dulu, ditimbang dulu, nanti dapat untung berapa kira-kira. Nah ini, jadi itu harus memang harus mempunyai waktu yang lebih apa? Lebih untuk menerima persoalan-persoalan yang ada di lapangan. Inilah seorang pengusaha. Kita kadang-kadang kita bagaimana berpikir untuk survive itu yang harus kita lakukan gitu. Yang kedua, yang ketiga adalah bahwa kesuksesan itu tidak instan. Ketika kita berbicara sukses, kita sudah bicara seperti ini, itu melalui proses yang ada. Prosesnya yang saya lalui adalah yang sangat panjang sekali. Ketika bertubi-tubi dalam, pernah saya memodifikasi usaha dalam bidang pembenihan. Alhamdulillah ketika itu juga dalam waktu 3 bulan sekitar 150 juta kita dalam kondisi mengalami kerugian. Tapi tidak ada persoalan. Ini apa yang bisa kita ikan, bahwa sesuatu yang kita lakukan itu tidak instan. Jadi kita terus mencoba bagaimana caranya untuk bisa tetap survive dengan kondisi dan yang ada. Nah, yang ketiga, yang kedua adalah bagaimana kita hanya punya semangatnya, yaitu kita cita-cita itu punya mimpi. Jadi ketika saya sudah berumur, nantinya sudah umur 50 sampai 40 sampai 50, cita-cita saya apa? Ya saya harus membuka yang namanya lembaga pendidikan, ataupun nanti bisa yang ini yang untuk bidang-bidang pertanian dan lain sebagainya bagi orang-orang yang tidak mampu. Saya katakanlah pesantren. Dan alhamdulillah dengan niat yang kuat, dengan keyakinan yang kuat, alhamdulillah sudah kita siapkan tanahnya. Kita sudah siapkan lahannya untuk bisa bergerak untuk mendirikan yang namanya sekolah ataupun lembaga pendidikan ataupun pesantren. Nah, selanjutnya adalah ketika kita memulai, kita harus mempunyai pikiran yang positif. Pikiran positif ini adalah itu sebagaimana ayat di dalam Al-Qur'an, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bahwa ketika kita memulai sesuatu, yaitu harus kita, perubahan itu adalah dari kita. Allah tidak akan merubah suatu nasib suatu kaum kecuali kita sendiri yang merubahnya. Merubahnya apa? Merubahnya dalam artian bahwa kita punya semangat, kita punya spirit untuk kita mencapai apa yang kita inginkan. Sehingga dengan seperti itu kita akan selalu mengkoreksi diri kita dan tanpa menyalahkan keadaan, bahkan kita tidak menyalahkan orang lain. Dan yang terakhir adalah kita harus bisa bermanfaat bagi orang banyak. Ini seperti misi saya yang tadi, bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Jadi intinya adalah bahwa orang yang sukses adalah orang yang memutuskan untuk sukses dan mengerjakannya. Jadi ketika kita sudah meniatkan, kata Dr. Abdurrahman tadi, ketika kita sudah meniatkan menjadi seorang pengusaha, ya harus mengerjakannya. Kalau kita tidak mengerjakannya, cuman hanya angan-angan, itu adalah kegagalan. Jadi kalau orang gagal adalah orang yang memutuskan untuk sukses dan hanya mengharapkannya. Jadi hanya berharap sesuatu yang apa yang kita ada dalam diri kita, tapi kita tidak mampu mendapatkan apa yang kita inginkan. Itulah kegagalan kita.
Jadi mungkin Mas Wildan seperti ini. Jadi intinya adalah kita berbuat ini adalah jangan hanya bercita-cita menjadi orang hebat, tapi bercita-citalah menjadi orang yang bisa bermanfaat bagi orang banyak. Orang banyak hebat tapi hanya bermanfaat bagi dirinya sendiri. Orang hebat kadang-kadang hanya bermanfaat bagi hanya lingkungan sendiri. Tapi orang hebat adalah orang yang bisa bermanfaat bagi umat atau umat manusia yang ada di sekitar kita, bahkan mungkin orang lain. Mungkin itulah yang bisa disampaikan sedikit. Mungkin nanti kita lanjutkan dengan suatu tanya jawab. Mohon maaf karena ini berkaitan dengan pengalaman, jadi mengalir saja apa yang bisa disampaikan. Silahkan Mas Wildan untuk diambil alih kembali. Baik, rekan-rekan peserta webinar atau seminar online pada siang hingga sore hari ini. Tadi paparan dari Cak Fauzi sudah memungkasi paparan dari 3 orang narasumber.